Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sesi kali ini pertemuan saya lakukan secara online, di mana saya akan membahas terkait dengan dasar atau pengantar algoritma dan pemrograman, gitu ya. Jadi sebelum kita membahas terkait dengan coding, kita praktekkan dengan sebuah bahasa pemrograman. Alangkah lebih bagusnya dulu kita tahu apa itu sebuah algoritma pemrograman. Nah, tentunya algoritma pemrograman ini mempunyai peranan yang sangat penting di dalam proses kita belajar pemrograman, gitu ya. Baik, yang pertama, gitu ya, apa itu program? Gitu ya. Program itu adalah kumpulan instruksi, ya. Nah, instruksi ini digunakan untuk mengatur komputer agar melakukan suatu tindakan tertentu. Jadi ada maksud, tujuan, tindakan tertentu. Nah, sekarang instruksinya itu berupa apa gitu ya? Nah, instruksinya nanti bisa berupa kode atau susunan kode yang terkumpul, yang kode tersebut diatur sedemikian rupa sehingga bisa memerintah atau mengatur komputer sehingga komputer tersebut bisa melakukan suatu tindakan tertentu. Tentunya tindakan ini adalah yang diinginkan oleh sebuah programmer. Misalkan menghitung rumus luas segitiga, ya, menghitung luas lingkaran, itu adalah salah satu contoh yang bisa kita lakukan program secara kecil, gitu ya. Nah, sedangkan orang yang melakukan program itu dia disebut sebagai programmer, ya, atau pemrogram, gitu ya. Jadi orangnya yang melakukan atau membuat sebuah kumpulan instruksi, maka orangnya itu disebut sebagai programmer, ya. Baik, itu. Selanjutnya adalah bahasa pemrograman. Nah, ini bahasa pemrograman itu di dunia ini sangat banyak sekali, ya. Sangat banyak sekali. Nanti kita akan bahas bahasa pemrograman tingkat tinggi maupun bahasa pemrograman tingkat rendah. Nah, kalau kita lihat di dalam cloud kata ini, gitu ya, di situ ada banyak sekali bahasa pemrograman. Kita lihat yang paling besar apa di situ? Yang paling besar kelihatan benar. Apa itu? C, gitu ya. Ini bahasa pemrograman yang cukup terkenal sampai sekarang, bahkan masih banyak dipakai, yaitu bahasa pemrograman C. Kemudian kalau kita geser sedikit di situ ada bahasa pemrograman Java, gitu ya. Nah, Java ini bukan berarti berasal dari Jawa, bukan, ya. Jadi ada bahasa pemrograman Java atau bahkan bahasa Jawa, bukan, tapi dia bahasa Java, ya. Kemudian kalau kita lihat yang lain ada lagi C++, ya. Kemudian ada lagi PHP, ya. Ada lagi Python, ada lagi Visual Basic, Pascal, gitu ya. Nah, ini sangat luar biasa banyak bahasa pemrograman. Biasanya seorang programmer itu, gitu ya, dia tidak menguasai semua bahasa pemrograman, ya, tidak menguasai semua bahasa pemrograman. Mungkin dia hanya bisa 3 atau 2 bahasa pemrograman yang dia kuasai. Tetapi kalau kita berbicara algoritmanya, gitu ya, algoritmanya, maka sebenarnya algoritma di dalam bahasa pemrograman ini sama, gitu ya, algoritmanya. Contohnya misalkan menghitung luas segitiga, gitu ya. Menghitung luas segitiga itu algoritmanya atau rumusnya adalah setengah dikali alas kali tinggi. Nah, tinggal nanti bagaimana, gitu ya, kita mengimplementasikan
rumus tadi ke dalam bahasa C atau bahasa Java atau di dalam bahasa PHP atau di dalam C++ atau Pascal dan sebagainya, atau bahkan di dalam Excel yang dipakai sehari-hari mungkin yang familiar gitu ya. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Ya sama dengan memasukkan notasi tadi. Itu salah satu case contoh yang kecil gitu ya. Nah, terus apakah bahasa pemrograman semuanya perlu dipelajari? Belum tentu, enggak juga gitu ya, enggak juga. Jadi bahasa pemrograman itu biasanya mempunyai spesifikasi tersendiri ya. Kayak misalkan bahasa pemrograman PHP ini gitu ya. Bahasa pemrograman PHP itu dia diperuntukkan untuk bahasa pemrograman yang digunakan sebagai untuk membuat aplikasi berbasiskan web gitu ya. Ini PHP khusus di web gitu ya. Atau bahasa pemrograman Pascal gitu ya, atau C gitu ya. Misalkan C banyak digunakan untuk ditanam di dalam hardware gitu ya. Ini bahasa yang cukup ringan gitu ya. Nah, jadi bahasa pemrograman itu mempunyai keunikan sendiri-sendiri dan mempunyai tujuan maksud sendiri-sendiri. Seperti Java gitu ya. Java ini sebenarnya dia multi kegunaan, karena Java itu bisa ditarik ke web, bisa ditarik ke aplikasi, bisa ditarik ke mobile gitu ya, macam-macam. Jadi bahasa pemrograman itu ada banyak, dia biasanya diciptakan untuk tujuan khusus dan masing-masing bahasa pemrograman mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak ada bahasa pemrograman yang benar-benar bagus gitu ya. Jadi semuanya pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tetapi yang menjadi dasarnya kembali lagi bahwa algoritmanya sebenarnya sama saja. Makanya biasanya cenderung ketika kita belajar algoritma pemrograman, kita menguasai satu buah bahasa pemrograman biasanya akan cukup cepat ketika beralih bahasa pemrograman. Karena tahu alurnya, tahu kerangka berpikirnya gitu ya, tahu algoritmanya, sehingga memudahkan dia ketika sudah mahir salah satu bahasa pemrograman kemudian ingin berpindah ke bahasa pemrograman yang lain. Nah, ini terkait dengan bahasa pemrograman. Kemudian selanjutnya adalah kalau kita lihat berdasarkan survei di tahun 2022, ternyata bahasa pemrograman Python ini yang sekarang ini banyak dicari. Banyak dicari. Kita lihat di situ bahwa di sesuai grafik tersebut bahwa Python menempati banyak lowongan pekerjaan yang mensyaratkan bahwa harus bisa bahasa Python. Cukup banyak sekali gitu ya. Kalau di Eropa mungkin bukan Python gitu ya, tetapi Java gitu ya yang tertinggi, atau PHP itu ya, berdasarkan data ini gitu ya. Jadi ketika kita mempelajari bahasa pemrograman, sebaiknya sih sebenarnya melihat kebutuhan, atau kalau kita ingin kejar karir ya melihat peluang pekerjaan di luar sana gitu ya. Nah, tetapi jangan khawatir, ketika kita belajar satu bahasa pemrograman maka akan lebih cepat kita bisa beralih bahasa pemrograman yang lain ketika satu menguasai. Tinggal tujuan kita mau untuk apa gitu ya. Kalau ingin belajar notasi matematika, mentranslate notasi matematika ke dalam suatu model tertentu, ke dalam fungsi tertentu, memang sekarang Python lagi trennya gitu ya, lagi banyak dipakai. Kalau ingin belajar misalkan bahasa pemrograman yang memang khusus hanya diperuntukkan untuk web, ya PHP biasanya yang paling banyak digunakan. Jadi itu, ini adalah beberapa survei terkait dengan pekerjaan yang dicari di Amerika dan di Eropa terkait dengan kebutuhan skill atau kebutuhan resource dari SDM yang menguasai bahasa pemrograman. Ternyata Python jauh lebih tinggi. Baik, selanjutnya. Nah,
Bahasa pemrograman menurut level itu dibagi dua, ya, dibagi dua, ya. Yang pertama adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi, high level language, dan yang kedua adalah bahasa pemrograman tingkat rendah, ya. Nah, bahasa pemrograman tingkat tinggi itu apa gitu ya? Dia bahasa pemrograman yang berorientasi pada bahasa manusia. Lah maksudnya gimana? Maksudnya berorientasi pada manusia itu lebih mudah dipelajari manusia, gitu ya. Jadi bahasanya itu ketika dibaca oleh manusia itu lebih mudah dipahami, gitu ya, lebih mudah dipahami. Nah, yang bahasa pemrograman tingkat rendah itu apa? Low level language. Dia adalah bahasa pemrograman yang berorientasi pada mesin, hanya mengenal 0 dan 1. Contohnya apa? Bahasa assembly, bahasa rakitan. Itu adalah bahasa yang dimengerti hanya oleh mesin. Lah manusia bisa membacanya enggak? Belum tentu bisa gitu ya. Karena harus diterjemahkan sedemikian rupa sehingga mudah dibaca. Lah, biasanya ketika kita melakukan atau belajar bahasa pemrograman, yang kita pelajari adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi ya, karena bahasa pemrograman tingkat rendah itu sangat sulit sekali dibaca oleh manusia. Lah kalau bahasa pemrograman tingkat tinggi, maka dia akan lebih mudah dibaca oleh manusia, tetapi komunikasinya dengan mesin tentunya membutuhkan proses yang agak panjang. Jadi biasanya bahasa tingkat tinggi itu resource yang digunakan atau compute yang digunakan, komputer yang digunakan biasanya akan memakan RAM dan CPU yang lebih besar, gitu ya. Makanya biasanya bahasa-bahasa seperti bahasa assembly, gitu ya, itu sulit dibaca, tetapi bitnya akan kecil, jadi bisa ditanam di embedded system secara gampang. Ini bahasa menurut. Lah, perbandingannya apa sih kalau kita lihat lagi bahasa high level dan low language seperti ini nih. Low language itu terdiri dari ini, yang seperti yang saya katakan tadi, bahwa dia hanya dimengerti oleh mesin. Mesin itu kenalnya hanya 1010, ada arusnya, nggak ada arusnya, ada arusnya, nggak ada arusnya, gitu ya. Hanya kayak gitu kan, mesin itu kan mati ya, dia tidak bisa mempunyai pemikiran ya. Dia hanya sebatas tahu 0101 saja. Cuman karena manusia itu pintar, diolah sedemikian rupa 0101 itu menjadi sebuah set instruksi tadi. Nah, set instruksi low level language ini supaya mudah untuk berkomunikasi dengan manusia, maka diciptakannya high level language. Nah, contoh high level language itu apa? Misalkan ada sintaks seperti ini, gitu ya. Nah, ini gampang, secara kasat mata kita bisa membacanya, gitu ya. Sel price 1,6 ini adalah definisi sebuah variabel, di mana misalkan jika gitu ya, jika harga diskonnya lebih besar dari 2, maka diskonnya adalah 0,1. Jika di luar harga range tersebut, maka diskonnya 0,05. Ini sangat mudah dibaca. Tetapi ini kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa mesin akan jadi seperti ini, gitu ya, seperti ini. Nah, ini yang nggak akan kita bisa baca, gitu ya. Jadi seperti itu. Itu ya. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat di sini, ini penjelasan tadi, low level language itu lebih dekat kepada CPU. Dia hanya machine code, binary code, assembly code, gitu ya. Kalau high level language dia lebih dekat ke manusia, seperti bahasa yang akan kita pelajari nanti, Python, Java, C++, PHP, Visual Basic, JavaScript, itu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang akan kita pelajari nanti. Jadi itu. Nah, ini adalah perbedaan secara garis besar antara high level language dan low level language. Nah, contoh simpelnya seperti apa yang lebih jelas? Misalkan nih, di dalam high level language itu ada variabel C adalah A ditambah B, gitu ya. A di plus B itu variabel C. Nah, ini C sama dengan A plus B ini bisa kita terjemahkan ke dalam bahasa C++ maupun Java.
gitu ya. Lah, kemudian tugas dari bahasa pemrograman tersebut adalah mengkonversi tadi menjadi sebuah assembly language. Dia menjadi add A, B. Nah, ini semakin susah dibacanya gitu ya. Kalau ini kita secara kasat mata itu masih bisa melihatnya gitu ya. Tapi kalau yang bawahnya ini agak lebih mikir sedikit gitu ya. Kemudian yang machine language, nah ini nggak bisa, nggak akan kebaca yang ini gitu ya. Kita nggak akan susah membaca ini. Tapi kalau yang assembly language masih mudah. Lah makanya low level language itu lebih dekat ke dalam hardware gitu ya. Jadi diterjemahkan ke dalam hardware. Jadi itu. Baik itu. Saya lanjutkan. Nah, kemudian yang kedua, ada yang namanya istilahnya adalah compiler dan interpreter. Apa itu gitu ya? Compiler adalah sebuah program komputer yang berguna untuk menerjemahkan program komputer yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu menjadi program yang ditulis ke dalam bahasa pemrograman yang lain. Dia compiler itu sebenarnya sama, sebuah program. Interpreter sebenarnya juga sebuah program, tetapi yang compiler itu nanti dia akan menerjemahkan program komputer yang ditulis ke dalam bahasa pemrograman tertentu sehingga menjadi program yang ditulis ke dalam bahasa pemrograman lain. Nah, interpreter apa? Interpreter adalah perangkat lunak yang berfungsi melakukan eksekusi sejumlah instruksi yang ditulis dalam suatu bahasa pemrograman tertentu. Ya sama-sama program komputer, tapi fungsinya kalau interpreter lebih kepada dia akan melakukan eksekusi. Kalau compiler dia akan menerjemahkan program yang ditulis kemudian diterjemahkan ke bahasa pemrograman yang lain. Nah, kalau interpreter dia akan melakukan eksekusi sejumlah instruksi yang ditulis dalam satu bahasa pemrograman. Nah, perbedaan yang paling jelas terkait dengan compiler dan interpreter itu seperti ini. Misalkan compiler, bahasa pemrograman yang berbasiskan compiler itu oleh bahasa pemrograman ketika ada kode di sini gitu ya, dia akan dikompil dulu gitu ya, diolah dulu sama dia gitu ya di sini, kemudian disampaikan di sini. Lah kalau interpreter bagaimana? Kalau interpreter misalkan dia dengar A di sini gitu ya, dia dengar A di sini, maka oleh interpreter akan langsung disampaikan ke sebelahnya A gitu ya. Jadi jauh lebih cepat gitu ya interpreter. Lah nanti ada beberapa bahasa pemrograman yang tadi ya yang berbasiskan compiler maupun berbasiskan interpreter. Diperlukan compiler atau tidak, diperlukan interpreter atau tidak. Itu masing-masing bahasa pemrograman berbeda-beda mekanismenya. Tentunya dengan tujuan masing-masing. Karena ketika bahasa pemrograman berbasiskan compiler atau berbasiskan interpreter, nanti konsekuensinya akan panjang di belakangnya. Bisa jadi mungkin resource hardware yang dibutuhkan jauh lebih besar karena dia harus melakukan compile dulu. Kalau interpreter itu kecil karena dia cuma menghantarkan saja. Itu suatu hal yang berbeda-beda. Ya, jadi prinsipnya itu. Ya. Oke. Selanjutnya adalah algoritma. Lah, algoritma itu apa gitu ya? Algoritma itu adalah prosedur atau langkah-langkah penyelesaian masalah gitu ya. Prosedur atau langkah penyelesaian masalah. Lah, di dalam sebuah masalah gitu ya, itu ada pertanyaan atau tugas yang kita cari jawabannya gitu ya. Nah, algoritma itu berisi langkah-langkah tadi, langkah-langkah penyelesaian masalah tadi ya. Jadi secara simpel algoritma, misalkan ditanya bagaimana algoritmanya berangkat ke kampus gitu ya. Langkah-langkahnya pasti setiap mahasiswa itu berbeda-beda gitu ya. Algoritmanya itu pasti berbeda-beda. Ada yang dimulai dari bangun tidur dulu, kemudian makan dulu, kemudian mandi dulu, kemudian baru naik motor dulu sampai kampus gitu ya. Ada juga yang berbicara saya harus mandi dulu, bangun dulu, mandi dulu, kemudian pakai baju dulu dan sebagainya. Semakin detail algoritma, maka semakin bagus pula algoritma tersebut. Nah, nanti di dalam pemrograman komputer gitu ya, ketika kita mendefinisikan sebuah algoritma menjadi poin kunci penting karena algoritma yang detail itu akan jauh lebih mudah diterjemahkan ke dalam sebuah kode gitu ya. Gitu. Algoritma itu dari mana gitu ya? Secara sejarah itu
awalnya jadi algoritma yang berarti proses menghitung dengan angka. Lah kata algoritma ini berasal dari nama penulis namanya Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Jadi dari ilmuwan Islam juga ini algoritma. Ya, perubahan kata menjadi algoritma muncul karena algoritma yang sering keliru dengan aritmatik. Maka lambat laun orang menyebutnya dengan kata algoritma ya, digunakan untuk menghitung. Nah, jadi algoritma itu sebenarnya sejatinya memang dari ilmuwan muslim. Nah ini penemunya Al-Khwarizmi, dia mendefinisikan algoritma terlebih dahulu. Jadi ini adalah algoritma yang dikenalkan oleh Al-Khwarizmi yang kita pelajari, yang digunakan sebagai dasar membuat komputer. Jadi sebenarnya ilmuwan Islam itu sangat terkenal, ya, sangat banyak fondasi keilmuan yang diciptakan oleh para cendekiawan Muslim Islam. Gitu ya. Nah baik. Nah ini saya kasih sebuah gambar, gitu ya, di mana gambar A itu berisi teh, gambar B itu berisi kopi. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana algoritmanya ketika saya ingin memindahkan gelas A ini jadi berisi kopi dan gelas B ini berisi teh. Nah ini nanti silakan, ini nanti saya kasih activity di dalam e-learning, di diskusi. Silakan masing-masing mahasiswa menyebutkan pendapatnya masing-masing, gitu ya. Satu pendapat akan saya nilai, dengan pendapat yang lain juga akan saya nilai. Silakan keaktifan di dalam proses diskusi nanti akan jadi penilaian juga tersendiri. Gitu ya. Jadi misalkan kamu diberi challenge tantangan, gitu ya, saya ulangi lagi, challenge tantangan di mana gelas A itu berisi teh, gelas B itu berisi kopi. Pertanyaannya adalah bagaimana algoritmanya memindahkan gelas A itu supaya berisi kopi dan gelas B itu berisi teh. Kayak gitu ya. Jadi itu silakan nanti dituliskan algoritma langkah-langkahnya sebisanya dulu, nanti akan ada di kolom diskusi. Semakin detail menuliskan algoritmanya, biasanya akan semakin bagus. Jadi itu ya. Baik, itu saya kira yang perlu saya sampaikan dulu. Nanti silakan dilanjutkan di diskusi. Beberapa diskusi nanti akan saya tanggapi dan akan saya nilai. Maka mohon untuk di diskusi ditulis atau dijawab dengan kata-kata yang sopan, kata-kata yang baik, karena apapun yang kamu tulis di dalam diskusi di e-learning nanti akan saya. Baik, saya kira itu yang perlu saya sampaikan untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.